Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tarhim Ron dengan NIM 0828258707 dengan program studi Sistem Informasi, mata kuliah praktikum basis data tugas 3. Adapun tugas yang sudah diberikan oleh Ibu Tuton dalam mata kuliah praktikum basis data, tugas yang diberikan adalah yang pertama praktikum transaksi, yang kedua praktikum basis data terdistribusi. Ya, saya akan mengerjakan tugas 3 untuk memenuhi. Yang pertama-tama saya akan menjalankan exam PP untuk memanggil MySQL. Di sini sudah aktif, maka akan saya restart. Ya, langsung saja saya akan memanggil MySQL dengan mengklik admin. Maka akan tampil PHP MyAdmin. Inilah tampilan dari MySQL PHP MyAdmin. Sebelumnya saya sudah membuat database Puskesmas dari tugas 2 mata kuliah praktikum basis data. Ini dia dengan tabel administrator, daftar, dokter, dokter admin, pasien, dan pasien dokter. Selanjutnya, untuk dapat melakukan transaksi, basis data MySQL harus dapat mendukung salah satu stores engine, yaitu Inno Database. Ya, ini tipenya Inno Database. Lalu untuk store prosedur adalah objek runtime yang disimpan pada basis data MySQL dan dapat menggantikan sekumpulan perintah yang sering digunakan. Intinya, store prosedur ini merupakan kumpulan perintah yang telah terprogram dan siap dipanggil untuk melakukan perintah oleh aplikasi, seperti commit, rollback, checkpoint, seperti itu. Untuk melakukan transaksi, yang pertama-tama saya akan melakukan transaksi 1 di routines, add, ya, tambah. Di sini saya akan melakukan transaksi 1 tambah spasi. Untuk parameter yang sudah ada di drop saja, dihapus ya. Untuk MySQL diawali dengan begin dan diakhiri dengan end, ya. Seperti ini. Saya akan memasukkan satu data pasien dengan cara start ya, transaction, terus lalu insert, pasien, saya akan mempercepat seperti ini. Sudah saya tulis. Insert itu pasien, ID pasien, nama pasien, jenis kelamin, alamat pasien, value 11, Akmal laki-laki, jalan Salembaran. Select from dari pasien. Seperti ini, tanpa commit, ya. Akan saya coba. Saya go. Berhasil transaksi 1. Shoot. Ya, masuk ID 11, Akmal laki-laki, jalan Salembaran. Akan kita cek kepada tabel pasien. Ya, di tabel pasien tidak terdaftar atau tidak masuk karena tidak melakukan commit dalam transaksi. Jadi
Commit itu adalah sebuah perintah yang menandakan bahwa transaksi telah selesai dilakukan atau dilaksanakan dan terjadi perubahan data pada perintah yang dilakukan. Selanjutnya saya akan menambahkan commit pada perintah yang sama dan di dalam transaksi 2. Skesmas ya. Nah, transaksi 1 di dalam transaksi 2. Saya add lagi. Ini akan saya tulis transaksi 2 tanpa spasi. Biasa kita hapus, saya percepat. Begin lalu akhiri dengan end. Nambahkan komentar di mana? Kita tambahkan di sini, bisa yang kedua seperti ini. End, saya go. Nah, transaksi 2 berhasil. Kita execute. Ada Akmal laki-laki dan selebaran. Kita cek di tabel pasien. Akmal, ya ternyata Akmal masuk dengan ID 11, Akmal jasma laki-laki. Seperti itu perbedaannya. Jadi perbedaannya dalam transaksi rutin di transaksi 1 tanpa commit dan transaksi 2 dengan commit. Lanjut, sekarang kita transaksi dengan store prosedur rollback ya pada transaksi 3. Add rutin transaksi transaksi 3 kita hapus. Nah, di sini sama, kita mulai dari begin diakhiri dengan end. Seperti ini. Rollback digunakan untuk menggugurkan perintah yang sedang berjalan ya. Hal tersebut berguna jika ada suatu hal yang tidak disengaja atau diinginkan terjadi pada sistem. Namun perlu diingat bahwa pernyataan rollback akan sangat berpengaruh jika perintah yang sedang berjalan sebelum atau belum di commit. Seperti misalkan kita mau update database, update pasien, nama pasien pada data tabel pasien dengan melakukan perubahan nama pasien. Misalkan tadi Akmal mau kita rubah dengan Akmil misalkan ya. Dengan pernyataan rollback maka perubahan tersebut tidak terjadi nantinya. Sama seperti tadi sudah disiapkan. Di sini kita start ya, transaction. Nah, di sini kita mau rubah pasien dengan nama Akmal, ID 11. Update pasien. Lalu kita set nama pasiennya, misalkan Akmal menjadi Akmil misalkan. Lalu di sini rollback boleh tambahkan ya, rollback. Coba saya
Go. Transaksi 3 berhasil dibuat. Transaksi 3 coba kita execute. Ya, Akmal tidak berubah sama sekali ya, karena ada rollback. Di data pasien pun Akmal ya tetap Akmal namanya, tidak menjadi Akmil. Dengan ID pasien 11, dengan adanya perintah rollback maka perubahan tersebut tidak terjadi. Dan setelah submit, jadi tadi ada rollback lalu submit ya, dapat ditampilkan seperti itu. Nah, transaksi 4 ini nanti akan memperbaiki pada yang terjadi pada transaksi 3. Transaksi 4 ini akan dilakukan pada perintah insert untuk data baru pada tabel pasien. Pada ID pasien akan saya lakukan perubahan data update seperti di transaksi 3 ya, jadi nanti nama Akmal jadi Akmil misalkan gitu. Nanti setelah perintah insert dilakukan, barulah perintah selanjutnya adalah rollback, dan setelah itu dilakukan perubahan pada nama pasien. Jadi akan saya tunjukkan sini. Kita buat kembali, sini kita beri judul transaksi 4, parameter kita drop. Langsung saja kita ambil dari transaksi sebelumnya. Nah, di sini ada start ya, kita awali dengan begin, akhiri dengan end. Start transaksi. Nah, di sini kita akan buat transaksi, kita geser yang di sini ya. Ini tetap sama, insert into pasien ya 11 ya. Akmal kita rubah menjadi 12 misalnya. Akmal 2 kita rubah jadi apa ya, Dian mungkin. Perempuan, sini kita rubah satu misalkan ya. Nah, di sini nanti kita akan melakukan rollback ya. Di sini kita rollback, lalu kita di sini update pasien ya. Update pasien set nama pasien, nama pasiennya kita rubah menjadi Akmil ya. Akmil di mana Akmil? Akmil di ID pasien nomor 11 kayak gitu. Oops. Ya. Sini kita rollback, sini kita update pasien, set nama pasien Akmil, kita ganti si Akmal jadi Akmil namanya.
Di sini baru boleh commit di sini ini apa saja commit yang ini nggak apa-apa ya. Di sini kan commit ya, coba kita beri tanda di sini pasien, coba kita go ya, berhasil ya. Transaksi 4 coba kita exit ya. Untuk Dian tidak masuk ya, karena untuk ID 12 13 tadi ya, kita lihat dulu ya, ID 12 Dian tidak masuk. Nah, rollback. Nah, di sini Akmil ya, Akmal jadi Akmil ya. Kita lihat di ID pasien ya. Di pasien pun sama, di ID 12 tidak masuk, namun ID 11 berubah awalnya Akmal menjadi Akmil seperti itu. Di sini sudah berhasil melakukan perubahan di transaksi di transaksi 3, perubahannya di transaksi 4 seperti itu. Selanjutnya checkpoint ya. Checkpoint merupakan tempat titik di mana proses terakhir disimpan. Seperti awal itu perintah rollback adalah membatalkan atau mengembalikan suatu perintah ke kondisi di mana transaksi belum terjadi. Namun supaya sebuah transaksi berjalan dengan optimal, maka kondisi rollback tidak harus dikembalikan ke kondisi awal seperti itu. Tetapi bisa dikembalikan ke posisi tempat checkpoint terakhir seperti itu. Baiklah, mungkin saya praktekkan saja. Jadi di pasien seperti biasa di puskesmas kita ke tin, terus kita buat baru. Sini kita buat transaksi 5 seperti biasa, drop. Nah, di sini biasa kita ambil contoh yang tadi ini, sudah kita copy. Selanjutnya kita hanya perlu memasukkan contoh 3 buah data ke dalam transaksi 5 ini. Masing-masing data nanti ada save point, terus lalu ada rollback to save point, dan commit. Jadi seperti itu, 3 data ya. Langsung aja commit. Ini kita hapus saja dulu ya. Seperti ini, tadi ada transaksi 11, transaksi 12 ada Dian ya. Dian kita masukkan, betul, ini sudah. Lalu kita copy saja. Save point 1 ya, kita namakan point 1. Lalu di sini rollbacknya ini 12, berarti 13. Kita ganti nama jadi Marsi, perempuan. Jalan ganti lagi, jalan selembaran 11 ya. Lalu di sini barulah kita rollback to save point 1 seperti itu. Save point 1. Lalu yang data ketiga adalah
commit ya di sini. Commit sini. Ini kita ganti jadi data 4 ID 14 dengan nama Udin misalkan. Udin laki-laki. Laki-laki di sini kita ganti menjadi Jalan Sambi 01 misalkan. Ya. Tiga data ini nantinya masing-masing mempunyai peran di sini. Select from pasien sudah betul, and ya coba kita go ya. Runtun transaksi 5 has been created ya, sudah dibuat seperti itu. Ya. Karena sudah dibuat, kita coba execute. Ya, di sini ada Dian 12, 13 masih tidak ada, lalu 14 Udin ada. Kita cek di tabel pasien. Tabel pasien pun sama. ID 12 Dian Ahmad ada, ID 13 tidak ada, dan ID 14 Udin ada. Seperti itu ya. Untuk cek save point ya, data tersebut di untuk data ID 13 di rollback ya, seperti itu. Jika sudah seperti ini, kita masuk kepada trigger ini ya. Trigger. Nah, di sini ada add trigger ya. Trigger ini merupakan sebuah perintah event ya, yang dapat memicu perubahan sebuah basis data. Trigger ini atau perintah event ini yang dapat digunakan seperti insert ya, perubahan, update, lalu delete, penghapusan ya. Trigger ini tersebut ditambahkan sebuah kata kunci pemicu yang di dalam trigger terdapat dua buah kunci yang ada hanya after, before, atau before, after ya. Nah, seperti kita tahu, before dilakukan sebelum sebuah perintah seperti insert, update, atau delete dilaksanakan. Lalu kalau untuk after dilakukan setelah sebuah perintah insert, delete, update dilakukan, seperti itu. Menambahkan dua tabel ya, dua tabel di sini. Yang pertama tabel obat, lalu ada tabel transaksi ya, transaksi obatnya. Kita tambahkan. Untuk menambahkannya bisa kita Skesmas lalu SQL ya. Di sini saya copy aja. Ya, seperti ini. Saya sudah tandai ini tabel obat ya. Seperti biasa, create table if not exist, jika tidak ada ya. Obat. Oh, kenapa ini? Bentar, saya refresh ya. Obat ya, lalu ada ID obat, saya buat integer jadi auto ya. Primary key nya adalah ID obat, kode obat ya, feature ya, nama obat, harga, lalu stok. Lalu di sini saya buat tabel juga untuk transaksi obat ya, create table ya, biasa if not exist, jika tidak ada ya transaksi obat. ID transaksi integer saya buat jadi primary. ID pasien untuk pasien ya. Nanti ID obat, jumlah obat, total harga, harga obat maksudnya, total tanggal transaksi. Lalu di sini ada foreign key ya, saya hubungkan ID obat ya ke ID obat di tabel
obat seperti ini. Lalu saya hubungkan juga ID pasien kepada tabel pasien ya di sini. Kita coba go, apakah berhasil? Ya, terbuat ya. ID obat terbuat, ID transaksi obat juga terbuat. Kita bisa cek di desain ya. Nah, sudah masuk dan sudah terauto ya. Nah, seperti ini. Saya rapikan dulu. Nah, obat, ID obat. Nah, kepada transaksi ID obat, lalu di sini pasien ya. Pasien ya, ID pasien ke pasien ya. Seperti itu. Lalu ini belum masuk, kita refresh. Sudah masuk ya, obat, transaksi obat. Kita cek. Betul, sudah. Cek betul. Ya, balik lagi ke puskesmas di trigger ini ya. Kita buat dulu daftar yang masih obat ya. Ini kan masih kosong nih. Kita buat daftar obat SQL di sini. Kita buat daftar obatnya. Saya menyisipkan 5 daftar obat ya. Seperti ini tulisannya, insert into obat, kode obat, nama obat, harga stok ya. Valuenya, kode obatnya OB001 sampai OB005. Nama obat ada paracetamol, amoxicillin. Terus harga ada yang 5.000, 10.000 ya. Lalu kita go ya. Nah, berhasil. Coba kita cek di tabel obat, sudah ada. Ya, ke tabel obat sudah masuk yang tadi kita input di SQL obat ya. Baru kita bisa ke ini puskesmas lagi, ke trigger ya. Nah, ke trigger ini karena kita sudah dapat menentukan obatnya. Kita buat seperti itu ya, tanggal jual, lalu transaksi obat ya. Di sini kita buat transaksi obat, tabelnya ya, ke transaksi obat. Di sini kita buat after, eventnya ada insert, update, delete, kita masukkan ya. Berarti kita insert ya. Saya sudah menyiapkan. Di sini kita tulis update ya. Kita buat update obat ya. Lalu ada set stok ya, stoknya aja berapa, di mana, di ID obat ya, ID obat. Coba kita go. Berhasil ya. Selanjutnya kita akan melakukan transaksi ya, transaksi obat, lalu transaksi insert ya. Nah, ini ada ID transaksi, lalu ada ID pasien ya. Ini akan terinput sesuai pasien yang terdaftar, misalkan Udin. Obatnya Udin ini ya. Lalu di sini jumlahnya ya, jumlah Udin membeli 2 buah ya. Untuk total harga ya, desimal. Oke. Kita buat desimal. Karena satunya 5.000, Udin dikenakan biaya 10.000 ya, karena beli 2. Tanggal kita pakai tanggal sekarang. Ini sama yang ini. Kita go. Ya. Ini sudah masuk ya. Ini SQL-nya. Jadi seperti ini. Insert ya. Kita copy. Transaksi ya. Transaksi 14 Udin. Paracetamol 1 ya. Lalu ini 2 jumlahnya, harganya 10.000, tanggal. Oke, kita cek di transaksi obat. Ya, sudah masuk. Yang pertama
ID transaksi 1, pasiennya Udin, ID obatnya paracetamol ya, B001, jumlahnya 2, harganya 10.000 ya. Kita buat lagi, bisa dapat lagi. Insert di sini atau SQL ya, tadi sudah diberikan SQL ya, set obat. Nah, ini ID pasiennya misalkan pasien 1 ya, ini obatnya. Kedua obat jumlahnya 2, di sini obat yang kedua misalkan, karena yang kedua itu harganya 10.000, beli 2 berarti kena 20.000 ya. Tanggal yang mungkin tanggal selanjutnya mungkin tanggal 9 itu. Kita go, sukses, kita cek di transaksi obat ya, sudah masuk ya. Jadi pasien ID 1 Ahmad ya, ID 14 Udin ya. Lalu obatnya B002 untuk Ahmad, 01 Udin. Kita buat lagi, boleh di SQL ya, lebih gampang ya, lebih mudah. Kita buat ID-nya ID 5 misalkan. Ini obatnya obat nomor 5. Transaksi 2 obat nomor 5 itu harganya 6.000 ya, berarti 12.000 totalnya ya belanja. Tanggalnya kita ubah ke tanggal tadi berapa? Tanggal 10 ya. Kita go, berhasil ya. Ya, ID nomor 5 adalah Dewi, membeli obat 005, harga 12.000 ya. Seperti itu untuk trigger sudah, terus langsung transaksi obat juga sudah dimasukkan. Ya, ini trigger. Ya, selanjutnya kita akan replikasi ya. Replikasi database Puskesmas. Replikasi adalah komputer yang sudah saling terhubung antara komputer 1 dan komputer 2. Di sini dalam komputer 1 saya sudah mempunyai atau menggunakan OS Windows 10, dan untuk komputer 2 saya menggunakan VirtualBox, yaitu menggunakan sistem operasi Linux Ubuntu. Masing-masing dari komputer 1 dan 2 ini sudah terinstall XAMPP. Replikasi ini nanti database Puskesmas dari komputer 1 akan saya masukkan include kepada database komputer 2 di Ubuntu. Saya tampilkan Ubuntunya. Nah, seperti ini sudah saya install. Saya juga sudah menginstal XAMPP di komputer 2 di Ubuntu. Bisa kita cek di komputer, lalu ke OPT. Ya, di sini ada XAMPP, LAMPP. Ya, terus di sini kita cek. Ya, kita cek. Ya, sini sudah terinstall manager Linux 64. Ya, ini kita panggil. Cara manggilnya adalah sudo yang // lepas tekan manager, tulis manager Linux gitu ya, sesuai dengan nama OS nya 4 dan run. Kita masukkan password Ubuntu ya. Ini dia tampilan dari XAMPP di Linux Ubuntu. Di sini akan saya running ya, SQL saya running, Apache saya running. Kita balik lagi kepada database di komputer 1. Ini harus kita konfigurasi dulu di master konfigurasi ya, refleksi. Nah,
Ini ya, kita pilih yang replace all database, agree all database replikasi ya. Nah, sebelum kita go ya, kita go settingan ini, ada baiknya kita setting dulu di bagian my ini ya, my.ini di XAMPP control ya. Saya tampilkan XAMPP nya ya. XAMPP di sini ada di MySQL ada config ya, diklik config dan my ini ya. Sudah tampil my ini. Modif beberapa ya, di sini bisa ini ya, kita blok, kita ambil dari sini, kita blok, kita copy, kita masukkan kepada my ini ya, kita kasih jarak. Nah, seperti ini sudah kita pastekan. Jangan lupa nanti di save ya. Sudah di save, di close ya, close saja. Close, lalu di bagian SQL kita restart ya. Caranya stop dulu, lalu kita start kembali seperti itu ya. Kalau sudah, baru kita konfigurasinya, kita sini sudah kita pilih Puskesmas all ya, all do db, baru kita go. Nah, maka akan terbuat ya. Kita show, nah sini ya, samakan database-nya ya, position. Nah, kita masuk ke database ya. Bisa langsung di sini klik Puskesmas, akan kita export ya file SQL dari database Puskesmas. Lalu kita export ya. Saya sudah dapat ya, ini Puskesmas SQL. Lalu kita ke menu user ya, jangan lupa ya. Apa nih ya. User, di user ini kita akan menambahkan add user ya, untuk konfigurasi di slip nanti dari master. Nah, untuk ini sendiri ya, disitu ada username ya, username akun yang boleh dalam replikasi data nantinya. Hostname merupakan alamat komputer host ya, yang akan menerima data replikasi. Alamat host disesuaikan dengan IP klien ya, IP Ubuntu ya nanti. Untuk password samakan saja dengan username ya. Sini ada yang saya tulis pc untuk host ya. Nanti kita cek dulu ya di Ubuntu, alamat IP Ubuntu ini kita minimum saja. Alamat IP Ubuntu kita cek di sini biar lebih jelas. Setting network ya, pilih ya, ini kita oke saja, kita close. Tugas ke database ya, database sini kita paste dengan IP ya, hostname nya kita paste dengan IP Ubuntu. Lalu ada password samakan saja dengan username agar mudah ya diingat seperti itu. Lalu kurang ya, sini pilih 3 ya, pilih 2 ya, replication client dan replication slip ya, client dan slip itu.
Setelah sudah dipilih ya, username, hostname, password, replication client, replication slipnya sudah centang. Nah, kita tinggal klik go ya, atau save. Berhasil kah? Ya, berhasil. Kita bisa cek di user account, ada ya, ada pc ya ini. Nah, selanjutnya backup database. Tadi sudah di backup ya databasenya. Localhost phpMyAdmin. Ya, sini sudah ada Puskesmas yang sudah saya include import, dan di sini ingin membuat replication konfigurasi, nama ya, nama disesuaikan, password, host, dan port. pc untuk hostnya akan saya coba lihat. Alamat IP komputer 168. Sebelum memasukkan hostnya, kita setting dulu di exam pp nya. Sini bagian konfigurasi MySQL, OpenPL, yes. Nah, di sini ya, kita akan menambahkan ya. Bentar. Sini ya. Server ID 2. Lalu server ini ID tambahkan, server ID kita tambahkan ke sini. Ya. Lalu kita tuliskan replicate database sama dengan Puskesmas. Bentar. Ini kita save ya, berhasil save, close. Kita lihat kembali. Ini ya, sudah ada Puskesmas. Close, cancel. Kita restart ya. Apache juga kita restart ya. Ini saya tunjukkan dulu ya. Ke komputer, lalu ke PT RAM. Sini ada host
phpMyAdmin. Berarti di list config default. Oke. Sudah jamur, kita setting lagi. Coba kita periksa. Kita cari ya, ini kita true ya. Kita true, lalu save. Ya. Kita cari, kita modif di sini low or bit array server jadi true ya. Close. Oke, sudah. Kita restart lagi. Balik lagi. Pin ya. Open terminal. MySQL ya. SQL. Sudo QL root ya, root sudah. Coba kita master, oh salah, ceng master to master host sama dengan kali satu ini ya. Coba host lalu master user patchy master password patchy juga master log file ya. Berapa MySQL bin
004 2 25 5 master log post sama dengan 6241 241 ini. Oke, start slab ya. Coba kita lakukan perubahan pada komputer 1. Perubahannya obat ya, transaksi obat. Insert Rudi, obatnya 1, harga 5.000 pada tanggal 11. Go. Oke. No, 6. Oke, coba go ya. Kita cek dia ada 2 ya. Lalu kita lihat di database apakah ada perubahan. Tidak ada perubahan ya. Apakah oh iya, application-nya si status connecting ya. Ini yes. Master and slab. Kesalahan IP ya. Coba kita sini stop slab. IP-nya kita rubah, IP PC-nya 68 61 slab. Ada perubahan. Connecting. Ini berubah, kita rubah juga. Stop slab. Tujuh enam delapan tujuh. Start. Stop. Apakah bisa?
tidak bisa ya. Untuk replikasi saya mengalami kendala, saya juga tidak bisa mengatasi kendala tersebut. Sudah saya buat beberapa user account dengan IP yang sama dengan komputer satu, lalu replikasi juga sudah saya buat, namun saya tidak bisa menampilkan di komputer kedua ya. Seperti ini contohnya. Obat saya buat ada 6 tapi di komputer kedua tidak tampil. Permasalahan saya ada di replikasi sleep status table. Nah, ini dia. Ini tidak yes tapi connecting. Jadi saya tidak tahu, sudah coba beberapa trik namun hasilnya tetap sama. Saya sudah install beberapa kali XAMPP, install ulang juga hasil sama. Di terminal jika saya lakukan di MariaDB, dia seperti terkoneksi seperti itu. Query error ya, tidak ada warning. Lalu saat saya start sleep juga normal, namun pada saat saya cek di replikasi ya masih connecting seperti itu. Jadi saya akhiri pengerjaan tugas 3 saya dengan kendala terakhir di replikasi. Cukup sekian dari saya mohon maaf kepada Ibu Tuton yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.